Vonis-vonis demi vonis dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap para terdakwa kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang mengejutkan pemirsa. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sangat ringan dari tuntutan sebelumnya, bahkan ada yang berhasil divonis bebas. Keluarga korban pun menyikapinya beragam, dari yang kecewa hingga pasrah melihat kenyataan yang ada. Beberapa kalangan bahkan menyebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Inilah sidang vonis terdakwa kasus Kanjuruhan, mantan Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Setio Pranoto di Pengadilan Negeri Surabaya. Wahyu divonis bebas Majelis Hakim. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebut Kompol Wahyu Setio Pranoto tidak pernah memerintahkan penembakan gas air mata kepada pasukan Kompi 3 Brimob yang dipimpin Hasdarmawan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi, pasukan Brimob tidak tunduk pada arahan Wahyu. Dengan demikian, perbuatan Wahyu tidak ada hubungan sebab akibat dengan jatuhnya korban dalam tragedi Kanjuruhan. Tak hanya Wahyu yang divonis bebas, ada pula AKP Bambang Sidik Ahmadi. Mantan Kasat Samapta Polres Malang ini bebas karena Majelis Hakim juga menilai tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya korban dalam tragedi Kanjuruhan. Menurut Hakim, tembakan gas air mata yang diperintahkan terdakwa tertiup angin dan tidak sampai ke arah penonton di tribun selatan. Berdasarkan hal tersebut, Bambang Sidik dinilai tidak terbukti bersalah melanggar pasal 359 KUHP dan 360 KUHP ayat 1 dan 2 sebagaimana yang didakwakan. Nasib berbeda dialami Danki 3 Brimob Polda Jatim, AKP Hasdarmawan yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Hakim menilai tindakan Hasdarmawan memerintahkan penembakan gas air mata ke arah tribun adalah tindakan yang berlebihan. Meski demikian, vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang menuntut Wahyu, Bambang, dan Darmawan, 3 terdakwa polisi dengan hukuman 3 tahun penjara. Bagi Wiono dan istrinya, 1 dari 135 keluarga yang menunggu keadilan hukum atas kematian putrinya, Vera Puspita Ayu, saat tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 lalu, bebasnya 2 dari 5 pelaku jelas mengecewakan dirinya, meski ia juga tidak kaget dengan vonis itu. Wiono bersama para korban dan keluarga korban lainnya menerima dan tidak melakukan banding. Wiono legowo dan memilih melanjutkan hidup mereka, walau ia meminta pihak yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan turut memperhatikan kesejahteraan mereka, terutama kelanjutan pendidikan adik korban yang masih sekolah. Itu saya ikhlaskan, karena apapun itu musibah yang tidak bisa dihindarkan, itu pun sudah takdir dari Allah SWT. Tetapi ya itu tadi, saya tetap minta kemanusiaan dan kesejahteraan kita supaya kita ini bisa aktivitas kembali dan rasa trauma kita itu hilang. Sementara itu, menurut Kontras, pertimbangan Majelis Hakim membebaskan terdakwa kasus Kanjuruhan merupakan hal di luar nalar. Pihaknya mendorong jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas putusan tersebut dan akan melaporkan Majelis Hakim ke Komisi Yudisial. Unsur kesengajaan dalam tindakan aparatur kepolisian selama melakukan pengamanan di Stadion Kanjuruhan itu terpenuhi semua gitu. Lebih dari sekedar kelalaian, itu bahkan unsur kesengajaan. Tapi sayang sekali kayaknya hakim membuat pertimbangan yang di luar nalar kita secara hukum maupun secara keadilan, secara kemanusiaan. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LBH dan LSM mendesak Majelis Hakim yang menangani perkara Kanjuruhan menjatuhkan hukuman maksimal dan seadil-adilnya bagi 3 terdakwa polisi, yakni Kompol Wahyu Setio Pranoto, AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan AKP Hasdarmawan. Tak hanya itu, mereka juga menuntut restitusi bagi korban dan keluarga korban Kanjuruhan untuk menjamin keberlangsungan ekonomi mereka. Tuntutan itu disertai puluhan surat yang ditulis langsung oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan.
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti berbagai keganjilan dalam persidangan Kanjuruhan, terutama terkait tuntutan dari JPU sangat ringan. Padahal, polisi dinilai mengambil tindakan di luar tahapan sesuai Perkap nomor 8 tahun 2009. Selain 3 terdakwa dari polisi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang lanjutan kasus kerusuhan Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya 9 Maret lalu. Vonis dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa yang menuntut dengan hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Majelis Hakim menilai Haris bersalah dan telah lalai hingga menyebabkan 135 korban meninggal dunia dan 600 orang lebih luka-luka. Haris dinilai kurang mengantisipasi kondisi darurat yang timbul dalam sepak bola. Hal yang meringankan, Haris sudah meneruskan permintaan Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat untuk memajukan jadwal pertandingan dan belum pernah dipidana. Hal lain yang meringankan terdakwa Haris karena terdakwa belum pernah dipidana dan telah lama mengabdi di dunia sepak bola. Sebelum vonis Haris, terdakwa lainnya, Suko Sutrisno, Security Officer pertandingan Arema FC kontra Persebaya, divonis 1 tahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 6 tahun 8 bulan penjara. Terhadap kedua vonis Haris dan Suko, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum, Rahmat Hari Basuki pun resmi menyatakan banding. Pernyataan banding pun telah diajukan 14 Maret lalu. Selain kelima terdakwa yang telah menjalani vonis, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, juga sempat menjadi tersangka. Namun hingga selesai masa penahanannya, berkas perkara tidak kunjung dinyatakan lengkap oleh kejaksaan. Tekanan pengusutan tuntas tragedi Kanjuruhan terus disuarakan. Salah satunya ditunjukkan oleh sikap puluhan Aremania yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur, jelang vonis terhadap para terdakwa. Ada 6 poin tuntutan Aremania dalam aksi ini, diantaranya meminta Danki Brimob AKP Has Darmawan bertanggung jawab, menuntut pelaksanaan atau realisasi atas rekomendasi tipe dan menghukum seluruh pihak yang bertanggung jawab. Ketiga, menuntut restitusi kepada keluarga korban agar dimasukkan dalam tuntutan JPU. Keempat, menolak pemugaran Stadion Kanjuruhan dan dibangun kembali. Kelima, menuntut pemerintah dan klub membuat stadion baru di lokasi berbeda sebagai home base Arema FC dan menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai monumen atau museum jatuhnya korban Aremania. Sampai detik ini pun para korban luka, baik itu luka berat ataupun luka ringan, masih trauma berat. Karena gimana kok psikologisnya para korban sekarang ini? Bisa bernyanyi ataupun dukung tim kami. Ketika harus mengingat saudara-saudara ke depannya yang sempat 2 bulan sakit. Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana mengatakan bahwa selama ini Polres Malang bersama dengan pemerintah daerah terus intens memberi perhatian kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Bapak Bupati langsung menerima daftar aspirasinya dan menyatakan kesanggupan untuk membantu. Kami di Polres Malang juga tidak berhenti, terus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Tragedi ricuh Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang tidak hanya menyentak perhatian dan keprihatinan nasional, tapi juga internasional. Tragedi yang terjadi pada 1 Oktober 2022 yang mengakibatkan 135 orang tewas dan 600 orang lainnya luka-luka. Tragedi Kanjuruhan menjadi lembaran hitam perjalanan sepak bola di tanah air. Tim Liputan, Media Group Network.